termasuk Olivier Giroud. Ini 3 pemain yang segera direkrut AC Milan secara gratisan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk meminang 3 pemain sekaligus secara gratisan pada jendela transfer musim panas ini. Dengan kesuksesan lolos ke Liga Champions musim depan, Milan tentu bakal berambisi meningkatkan kualitas skuad mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Selain membeli pemain, Milan juga mengintip opsi untuk memboyong pemain ke San Siro secara bebas transfer alias gratisan, dengan merekrut pemain yang kontraknya habis di klub sebelumnya. Kini seperti dilansir La Repubblica, Milan diklaim hampir mendapatkan 3 pemain secara gratisan. Mereka adalah Olivier Giroud, Danilo De Ambrosio, dan Elzet Yusac. Giroud akan mendapat perpanjangan kontrak dari klubnya saat ini, Chelsea. Milan pun sudah menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk bomber asal Prancis tersebut. Sementara itu, Milan saat ini masih mencoba bernegosiasi dengan De Ambrosio yang kontraknya akan segera habis di Inter, serta Yusac yang bakal dilepas Napoli. Selain 3 nama tersebut, Milan juga merekrut penjaga gawang Mike Maignan dari klub Prancis Lille. Musim ini, Maignan tampil gemilang dengan membawa Lille juara Ligue 1. Namanya pun masuk skuad Prancis untuk ajang Euro 2020. Maignan didatangkan AC Milan untuk dijadikan sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma yang sepertinya bakal hengkang setelah tak ada kata sepakat mengenai kontrak baru. Mengenai kontrak Maignan di Milan, Mike Maignan akan dikontrak dengan durasi 5 tahun alias hingga tahun 2026 mendatang di AC Milan. Ia juga disebut akan digaji sekitar 2,5 juta euro per musim. Namun jumlah itu bisa membengkak menjadi 3 juta euro. Tambahan itu berasal dari berbagai bonus. Donnarumma sudah ucapkan salam perpisahan pada skuad Milan. Kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma dikabarkan telah mengucapkan salam perpisahan pada rekan-rekannya usai pertandingan lawan Atalanta. AC Milan sebenarnya sudah berusaha untuk membujuk Gianluigi Donnarumma untuk menaikkan kontrak baru, namun ada kendala dalam negosiasi gaji. Kabarnya, Milan sudah menaikkan gajinya jadi 8 juta euro per tahun. Namun agennya Mino Raiola dikabarkan tidak puas. Ia disebut meminta gaji sekitar 10 juta euro. Tuttosport juga mengklaim Raiola meminta uang pelicin alias komisi yang jumlahnya berkisar antara 15 hingga 20 juta euro. Milan tentu saja keberatan, sebab kondisi keuangan mereka sekarang ini terbatas. Selain itu, jika membayar Raiola, mereka merasa hal itu seakan-akan mereka membeli kembali hak Donnarumma yang notabene adalah pemain didikan Akademi Rossoneri. Kini ada kabar terbaru soal Gianluigi Donnarumma. Kiper 22 tahun itu disebut sudah pasti akan cabut dari AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milan News. Mereka mengklaim bahwa Donnarumma telah mengucapkan salam perpisahan dengan skuad Rossoneri usai laga lawan Atalanta. Donnarumma juga disebut telah memberikan ucapan selamat pada rekan-rekannya karena telah berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Ia juga disebut mengatakan pada rekan-rekannya bahwa ia tak akan memperbaharui kontraknya di AC Milan. Tiga kelebihan Mike Maignan yang tak dimiliki Donnarumma di AC Milan. Sikap Donnarumma membuat banyak fans kecewa, sebab ia terlihat begitu mencintai klubnya. Namun tawaran besar mencapai 8 juta euro, ia tetap ogah menandatangani kontrak. Maka wajar jika AC Milan, para simpatisan mulai membukakan pintu untuk Mike Maignan. Apalagi, Maignan bukanlah sosok kiper sembarangan di Eropa.
Berikut ini, kami telah rangkum 3 bukti Mike Maignan lebih hebat dari Gianluigi Donnarumma. 1. Statistik terbaik di Eropa. Meski namanya kurang populer, namun faktanya Mike Maignan memiliki prestasi luar biasa musim ini. Berdasarkan statistik, ia masuk ke dalam 5 kiper terbaik di 5 liga top Eropa musim ini. Mike Maignan tercatat sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak. Total 21 kali gawangnya tidak kebobolan musim ini. Jumlah ini di atas Ederson 16, Jan Oblak 18, Thibaut Courtois 17, dan Edouard Mendy 16. Bukan itu saja, kiper 24 tahun ini juga masuk peringkat ketiga kiper dengan persentase penyelamatan terbesar. Hanya Jan Oblak 79,1% dan Keylor Navas 77,9% yang memiliki persentase penyelamatan lebih banyak dari Mike Maignan 77,8%. Mike Maignan juga cuma kebobolan 23 gol di liga, lebih baik dari Donnarumma yang kebobolan 38 gol. 2. Gaji jauh lebih murah. Dengan kualitas luar biasa seperti di atas, Mike Maignan rupanya bukanlah pemain mahal. Kabarnya Milan cuma harus mengeluarkan 15 juta euro untuk biaya transfer dari Lille dan uang gaji sebesar 2,8 juta euro per musim. Bandingkan dengan permintaan gaji Donnarumma sebesar 10 juta euro per musim. Bahkan, tawaran AC Milan yang ditolak saja sudah sebesar 8 juta euro atau hampir 4 kali lipat gaji Maignan. Maka bisa dibayangkan betapa banyaknya uang yang bisa dihemat oleh AC Milan jika melepas Donnarumma. Akan lebih bijak lagi bagi Rossoneri untuk menginvestasikan uang gaji Donnarumma dan penjualannya ke sektor lain yang lebih penting seperti penyerang sayap dan striker. 3. Tanpa super agen yang mengganggu. Pantas jika poin 1 ini dimasukkan ke dalam daftar ini, sebab campur tangan agen ke dalam saga perpanjangan kontrak Donnarumma dengan Milan begitu kental. Seperti diketahui, Mino Raiola, agen yang menaungi Donnarumma, terkenal gemar memeras klub-klub besar Eropa. Sudah jadi rahasia umum jika pemain-pemain di bawah penanganannya Raiola selalu menuntut gaji dan nilai transfer tinggi. Dalam kasus AC Milan, hal itu sama sekali tak berubah. Bahkan Mino Raiola meminta komisi tersendiri dalam proses perpanjangan kontrak Donnarumma. Jumlah komisi pun terbilang tidak sedikit. Sudah seharusnya AC Milan dan tim-tim lain mengutuk keras tindakan nakal para agen ini. Untuk saat ini, kehilangan Gianluigi Donnarumma yang digantikan dengan Mike Maignan akan membuat Milan terbebas dari jerat agen seperti Raiola. Tiga pemain bintang yang harus AC Milan buang di bursa transfer. Ada sejumlah pemain bintang yang minim kontribusi sehingga seharusnya segera dibuang AC Milan di bursa transfer ini. Siapa sajakah mereka? Cyprian Tatarusanu. Pertama mulai dari kiper pengganti Cyprian Tatarusanu. Pelapis Donnarumma ini sama sekali terlihat tidak mampu menjadi kiper nomor 2 di AC Milan. Bagaimana tidak, sepanjang musim ini saja, Tatarusanu hanya bermain dalam 5 pertandingan dengan sudah kebobolan 5 gol juga. Hanya 3 pertandingan saja, Tatarusanu berhasil catatkan clean sheet. Rade Krunic. Selanjutnya di tengah, ada Rade Krunic yang lebih terlihat sebagai tukang pukul saja di lini tengah AC Milan. Sebenarnya dalam sebuah tim dibutuhkan juga seorang tukang pukul, tapi lebih baik lagi kalau ia punya kemampuan lebih. Sayangnya Krunic kurang memiliki kemampuan dalam membantu serangan. Ia lebih bertugas sebagai petarung saja. Samu Castillejo. Terakhir ada Samu Castillejo yang merupakan pemain sayap.
Sebagai pemilik nomor punggung 7, ekspektasi AC Milan pada Castillejo sepertinya terlalu berlebihan. Castillejo tak punya kecepatan dan daya kreativitasnya sangat kurang, sehingga itu terkadang membuat sisi serangan AC Milan jadi buntu.